Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcast 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Selamat datang di podcast A few inches later. 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcast 3M. Saya Neza, Saya Nabila. saya Nadira. Podcast kali ini kita akan membicarakan tentang manusia, pendidikan, serta perkembangan manusia. Saya mau nanya nih, apa sih arti manusia sebagai pendidikan menurut Nadira? Menurut saya, manusia sebagai pendidikan berarti manusia adalah objek dan subjek pendidikan. Manusia disebut sebagai makhluk pendidikan karena memiliki berbagai potensi seperti potensi akal, hati, jasmani, dan rohani. Manusia sebagai objek pendidikan berarti manusia sebagai individu yang merupakan bagian integral dari masyarakat. Kedua perwujudan ini perlu diproses dalam sistem pendidikan agar manusia dapat menemukan jati dirinya. Manusia sebagai subjek pendidikan berarti manusia adalah pelaku pendidikan. Pendidikan merupakan proses pengembangan fitrah insania menuju terbentuknya insan paripurna. Pendidikan merupakan proses yang inheren dengan kehidupan manusia, sehingga tidak dapat dilepas dari kehidupan dan berlangsung secara terus-menerus hingga akhir hayat. Pendidikan sangat penting, artinya bagi perkembangan manusia. Melalui pendidikan, manusia mendapatkan pengajaran, keahlian khusus, pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Menurut Nadia, arti pendidikan sendiri itu apa? Menurut ahli pedagogik dari Belanda, Lamford, mengungkapkan bahwa pengertian pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa pada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Mendidik dan pendidikan adalah dua hal yang memiliki keterkaitan. Pengertian pendidikan sendiri bermakna melakukan suatu tindakan berupa memberikan pendidikan kepada pihak lain. Kalau untuk jelas, pendidikan punya konsep dasar. Apa aja sih konsep dasar itu? Di pendidikan sendiri ada 3 konsep dasar. Yang pertama, bahwa pendidikan berlangsung selama seumur hidup atau long life education. Hal tersebut karena usaha pendidikan sejatinya telah dimulai sejak manusia lahir dari kandungan ibu sampai meninggal. Konsep pendidikan berlangsung sepanjang hayat ini seolah memberikan pengertian bahwa pendidikan tidak identik dengan lingkungan sekolah saja, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, bagi manusia, pendidikan merupakan suatu kewajiban karena dari adanya pendidikan, manusia dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Manusia dan pendidikan mempunyai hubungan apa sih menurutnya? Pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Pada pengertian lain, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar mengarahkan perkembangan manusia yang bertujuan untuk mendewasakan manusia, agar mereka mampu menolong dirinya sendiri. Manusia sangat memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Fungsi pendidikan itu sendiri adalah berusaha untuk meningkatkan potensi dasar manusia untuk melestarikan, mengembangkan, dan meningkatkan budaya dan lingkungan, serta membantu individu memaksimalkan hasil interaksi potensial mereka dengan budaya yang berkembang untuk menciptakan kepribadian dasar. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Pertanyaan selanjutnya itu kan pastinya dalam pendidikan memiliki tantangan. Apa aja sih tantangannya? Pastinya kan banyak tantangannya.
Yang pertama, kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu tantangan besar dalam pendidikan di Indonesia. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi. Banyak sekolah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, masih belum memiliki akses ke perangkat keras seperti komputer, tablet, atau perangkat multimedia lainnya. Yang ketiga, kesenjangan teknologi. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan di era digital adalah kesenjangan teknologi antara sekolah. Yang keempat, kualitas guru. Guru yang kompeten dan terampil memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas pendidikan. Yang kelima, kurikulum. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat akan menjadi kunci dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang keenam, tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi dalam kehidupan menjadi tantangan dunia pendidikan. Pertanyaan terakhir sih yang jelas mengenai kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu sendiri terdiri dari kebutuhan fisik dan psikis. Apa saja yang menjadi kebutuhan fisik dan psikis dari manusia? Kebutuhan hidup yang bersifat fisik. Untuk mempertahankan kehidupan manusia diperlukan pemenuhan kebutuhan hidup primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan hidup yang tidak harus ada dan tersedia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keberlangsungan kehidupan akan terganggu. Kebutuhan primer berupa makanan, minuman, oksigen, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Setiap individu memiliki kebutuhan sekunder yang beragam. Kebutuhan ini tergantung pada keinginan dan kemampuan masing-masing individu untuk memenuhi. Kebutuhan sekunder bagi individu misalnya kendaraan, sepatu, telepon, make up, dan banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir, kebutuhan tersier merupakan turunan berikutnya dari kelompok kebutuhan manusia berdasar intensitasnya. Kebutuhan tersier akan muncul jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Biasanya kebutuhan tersier lebih cenderung pada pemenuhan kebutuhan akan barang mewah yang menjadi bagian dari hiburan. Yang termasuk kebutuhan tersier adalah rumah mewah, mobil sport, baju bermerek, hiburan luar negeri, dan banyak lagi contoh lainnya. Kebutuhan hidup yang bersifat fisikis, aspek fisikis memerlukan perhatian, pendidikan dan pembinaan sebagaimana mestinya sesuai dengan sifat dan karakteristiknya. Aspek fisikis yang dapat dibina adalah pengembangan berpikir, mengingat, mengamati, berfantasi, dan sebagainya. Kebutuhan psikis harusnya dapat dipenuhi agar ia dapat menikmati hidup dalam rangka menciptakan kondisi manusia yang sehat rohani. Yang pertama ada rasa aman, yang kedua kasih sayang, yang ketiga ada penghargaan, yang keempat ada aktualisasi diri. Guys, jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah manusia sebagai pendidikan berarti manusia adalah subjek dan objek pendidikan. Manusia sebagai objek pendidikan berarti manusia adalah pelaku pendidikan, sedangkan manusia sebagai objek pendidikan berarti manusia sebagai individu yang merupakan bagian integral dari masyarakatnya. Pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam kesempurnaan kehidupan manusia. Hal itu disebabkan oleh karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia. Masih banyak tantangan pendidikan yang dialami di Indonesia seperti adanya penanganan cepat yang dilakukan oleh pemerintah. Kebutuhan manusia terdiri dari dua, yaitu fisik dan psikis. Kebutuhan fisik itu adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan kebutuhan psikis itu ada rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan keluar mobilisasi diri. Jadi segitu aja kali ini. Ya, itu dia materi manusia pendidikan serta kebutuhan manusia dalam proses ini. Semoga materi yang tadi kita sampaikan dapat memberikan wawasan serta informasi kepada pendengar. Mohon maaf apabila ada salah maupun kekurangan. Cukup sekian dari kami. Podcast 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.